Monggo. Oke, sebentar Mas, saya tak buka itu dulu. Ya, ya. Lumayan loh, di sini pun dua eksamen itu lumayan loh, Pak. Oh, eksamen toleran eksamen. Sebentar ya Mas ya, sebentar. Oke. Saya, sebentar. Sebentar Mas. Ya, ya. Oh, kata-kata kalau ini ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik semua. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi yang terbaik, gitu ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya akan sedikit bercerita mengenai kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Mungkin kalau teman-teman di Geopark mengenalnya ini adalah geosite ya, geosite-nya Batu Gamping Eosin. Mungkin dalam eh, paparan saya, presentasi kami ini, kami akan menyebutnya adalah kawasan CA dan TWA Batu Gamping. CA itu kawasan cagar alam dan taman wisata Batu Gamping, eh, yang secara resmi sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai kawasan konservasi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nurrohma Wisudaningrum atau biasa dipanggil Wida. Saya mendapat tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta untuk menyampaikan materi mengenai kawasan cagar alam dan taman wisata Batu Gamping. Bapak, Ibu, teman adik-adik semua yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sedikit sebelum kita bercerita bahwa kawasan CA dan TWA Batu Gamping ini berada eh, di bawah pengelolaannya di bawah wilayah Resort Sleman Kota yang ada di bawah Seksi Konservasi Wilayah 1 di Balai KSDA Yogyakarta. Eh, ini kalau sedikit kami bercerita, jadi kami sebagai pengelola itu di sini tidak hanya mengelola fokus satu kawasan CATWA Batu Gamping, tapi kami di Resort Sleman Kota ini juga mengampu untuk wilayah kerja kami di dua wilayah administrasi, yaitu di Kota Yogyakarta dan untuk Kabupaten Sleman, seperti mana dalam peta tersebut. Nah, ini sekarang tugas kami sebenarnya in situ dan ex situ mungkin lebih singkatnya gitu, dan kita karena topik kita di sini kita diskusi mengenai kawasan konservasi cagar alam dan taman wisata alam Batu Gamping, kita langsung saja ke cagar alam dan taman wisata alam Batu Gamping. Nah, menarik. Eh, dari Gamping ini, dari belajar tentang sejarah gitu kan, kita bisa mengantarkan kita untuk belajar lebih dekat dengan alam. Penetapan kawasan konservasi sebagai CA dan TWA Batu Gamping ini sudah ditetapkan sejak tahun 89, di mana dulu sudah ditunjuk di tahun 82 dan sudah ditata batas tahun 85 dan sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 89 sebagaimana dalam SK 758. Ini luas kawasan kami, CA dan TWA Batu Gamping itu, CA-nya itu kalau cagar alam ini menurut kami di kawasan konservasi itu hanya batuannya saja. Jadi hanya seluas 0,015 hektar. Imut memang sih kawasannya. Dan selain batuan itu adalah kawasan Taman Wisata Alam dengan luasan 1,069 hektar. Kami berada secara administrasi, kami berada di eh, Kelurahan Ambar Ketawan, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Dan di dalam, oke, ini penampakan kami jika kita lihat dari atas. Ini Batu Gampingnya tertutup oleh tajuk pohon dan yang lainnya yang di sini adalah kawasan Taman Wisata Alam Batu Gamping. Alhamdulillah, eh, tutupan tutupan vegetasinya cukup rapat untuk kawasan TWA Batu Gamping. Ini blok pengelolaan kami.
peta kami. Jadi ini adalah batu gamping, ini adalah cagar alamnya, hanya batunya saja yang berwarna dan semuanya adalah blok perlindungan. Dan ini adalah kawasan Taman Wisata Alam Batu Gamping. Perlu kami sampaikan ketika kami sesuai mandat dalam pengelolaan kawasan konservasi, kami dalam pengelolaan berdasarkan blok-blok pengelolaan. Jadi kawasan itu dilakukan kajian, dilakukan pembagian blok pengelolaannya. Ada blok perlindungan, ada blok manfaatan, dan blok lainnya. Nah, kalau kita bicara CA dan TWA Batu Gamping itu kita nggak bisa dari 3 faktor. Mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik semua sudah mengetahui ya. Mungkin ada yang pernah datang ke CA TWA Batu Gamping gitu kan. Dan CA TWA Batu Gamping ini kalau kita sampaikan itu terdiri dari 3 aspek yang saling berkaitan, yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama tentang geologi, yang kedua tentang sejarah budaya, yang ketiga tentang keanekaragaman hayati. Nanti terkait geologi akan lebih dikupas oleh ahlinya, itu oleh pakarnya tentang geologi. Mungkin akan saya sampaikan sedikit saja mengenai geologi, dan yang kedua adalah terkait tentang sejarah budaya, yang ketiga adalah terkait tentang keanekaragaman hayati. Baik, ini terkait dengan geologinya gitu kan. Seperti adik-adik ketahui, Bapak Ibu semua juga teman-teman ketahui bahwa Batu Gamping ini adalah batuan yang tertua di Yogyakarta dengan usia 30 sampai 50 juta tahun lalu, yang di sana adalah dari lautan yang terangkat, yang di situ juga dibuktikan secara ilmiah sudah ada fosil-fosilnya, masih ada fosil-fosilnya yang ada di batuan Gunung Gamping itu. Misalnya di sana ada koral minifera, ada koral dan moluska. Nanti jika teman-teman ingin tahu lebih dalam bisa datang ke kawasan kami di CATWA Batu Gamping. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail untuk dari pakar ahli pakar ahli geologinya. Kemudian ini ternyata dari potensi geologi ini juga sudah ditetapkan sebagai geoheritage gitu, dan kemarin sudah ditetapkan juga tahun 2022 sebagai geopark di DIY, dan alhamdulillah ini sudah menjadi geopark nasional di tahun 2025 eh, berdasarkan SK Menteri ESDM. Ini beberapa dokumentasi ya penetapan warisan geologi oleh Ngarso Dalem, dan ini juga terkait tentang pengelolaan. Jadi walaupun sudah ditetapkan sebagai geoheritage, kawasan Ciadewa ini sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai kawasan konservasi. Untuk pengelolaannya kita masih berdasarkan terhadap pengelolaan dasar-dasar aturan untuk pengelolaan kawasan konservasi. Ini tentang SK-nya. Dan teman-teman, Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang kami sayangi, ternyata Batu Gamping ini dulunya tidak hanya sebesar yang ada saat ini di kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Menurut Juhun, mungkin bisa dilihat dari di slide ya, bahwa kawasan konservasi ini Batuan Gamping ini dulu luas ya, tidak hanya tinggal satu titik gitu kan. Ini juga disampaikan oleh lukisannya Juhun di tahun 1888. Kemudian karena adanya proses penambangan, ada pemanfaatan untuk pabrik gula, untuk pembangunan, dan banyak ditambang, akhirnya Batu Gamping yang tadi luasannya cukup luas berkurang menjadi sangat kecil. Jika bisa dilihat ini adalah lukisannya dari Junghun dulu, hamparan batuan kars yang cukup luas. Kemudian dokumentasi di tahun 1850 tinggal sedemikian kecilnya, 556 sedemikian kecilnya. Dan di terakhir tahun 1957 juga sudah mulai berkurang lagi, dan ini adalah kondisi Batuan Gamping yang sekarang. Kalau tidak dilakukan upaya konservasi dan perlindungan, mungkin sudah habis. Jadi
apa yang kita lakukan adalah mengkonservasi, menjaga kelestarian Batu Gamping Eosin ini sebagai tempat pembelajaran untuk kita semua dan sebagai bagian dari sejarah. Baik, dan ini ketika kita berbicara tentang Batu Gamping, kita juga tidak bisa lepas dengan sejarah budaya yang ada di masyarakat. Salah satunya sejarah tentang keberadaan Keraton Yogyakarta. Karena kami berada di sebelahan kawasan Ciatewaka berbatasan dengan petilasan Keraton Ambar Ketawang. Ini jadi kawasan Ciatewa Batu Gamping ini menurut sejarah yang ada sekarang sampai saat ini adalah bagian dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Jadi dulu Ngerso Dalem HP pertama pernah bermukim selama 1 tahun di Ambar Ketawang, di Pesanggeran Ambar Ketawang untuk sambil menunggu pembangunan Keraton Yogyakarta. Dan ini juga sebagai upaya untuk perlindungan juga beliau ada di sini menurut sejarah yang ada di sini, Mungkin untuk terkait sejarah keraton ini akan ada sesinya sendiri, Nj, ketika kita akan menyampaikan. Ini ada beberapa ilustrasi dulu bagaimana keberadaan Keraton Pesanggeran Ambar Ketawang. Ini yang selama 1 tahun dulu dan Ngerso Dalem pun juga kemarin eh, berangkat dari Keraton Ambar Ketawang menuju Keraton Yogyakarta pada hari Kamis Pahing yang sekarang juga ditetapkan sebagai eh, untuk pelajar menggunakan baju lurik karena beliau adalah jengkarnya di hari Kamis dari Ambar Ketawang. Nah, terkait sejarah tadi kita ada dua, yaitu sejarah yang tertulis dan sejarah budaya yang masih dipercaya oleh masyarakat. Jadi sampai sekarang ini masyarakat masih mempercayai tentang upacara adat Saparan Bekaka ini adalah upacara adat yang bisa apa namanya bisa menjadi sarana untuk tolak balak oleh masyarakat yang ada di sekitar Ambar Ketawang. Jadi upacara adat Saparan Bekaka yang ada di kawasan kami dilakukan terus-menerus gitu kan dari zaman dulu sampai sekarang. Dan kami sebagai pengelola juga memfasilitasi ini untuk pelaksanaan upacara adat Saparan Bekaka. Ini juga nanti akan disampaikan oleh tim khusus budaya J. Ini eh, sejarah sekitar lalu bagaimana ternyata upacara adat Bekaka penyembelihan sepasang pengantin yang dari ketan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dari dokumentasinya dan terakhir kemarin di 2024 juga masih tetap kita laksanakan. 2025 ya dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati. Dan ini dilakukan setiap bulan Sapar, bulan Jawa, jadi tidak bisa tetap secara kalender Masehi. Untuk budayanya juga luar biasa. Di Ambar Ketawang ini ada juga kelompok mocopat yang membuat kisah cerita tentang kisahnya Pesanggeran Ambar Ketawang ini. Itu kan, nanti seperti yang dilihat. Dan kami dari pengelola juga membuat ringkasan cerita tentang keberadaan kawasan Ciatewa Batu Gamping untuk di dalam buku Monolit Yogyakarta. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, Bapak Ibu yang tertarik bisa kami share tentang soft file dari buku tersebut. Dan ini adalah geoproduknya. Masyarakat Gamping juga membuat desain batik yang terkait dengan sejarah atau cerita tentang Ambar Ketawang, tentang Batu Gamping, tentang kisah-kisah yang ada di Gunung Gamping. Ini bisa dilihat dari batiknya yang ada beberapa pemaknaannya. Nah, itu tadi kita berbicara dua potensi yang ada di CATW Batu Gamping yang secara umum tentang geologi dan tentang sejarah budayanya. Itu geologinya tadi adalah batuan yang tertua, yang ada di Jogja yang berusia 30 sampai 50 juta tahun yang lalu. Untuk sejarah budayanya ada dua, sejarah yang berdirinya Keraton Yogyakarta dan tentang budaya yang masih dipercaya masyarakat sampai sekarang tentang upacara adat Bekaka.
Yang ketiga adalah terkait tentang potensi flora dan fauna yang ada di CA dan TWA Batu Gamping ini. Jadi, selain geosite, TWA Batu Gamping ini juga menjadi biosite-nya dari Geopark Jogja. Dan ini kami sebagai pengelola juga mendapatkan mandat dalam menjaga kelestarian kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Di sini kami juga mengembangkan adalah kunjungan edukasi. Jadi kawasan kami adalah di dalam pengelolaannya bukan seperti mass tourism untuk seperti kawasan-kawasan wisata lainnya yang lain seperti Breksi atau yang lainnya, tapi kami melakukan eco-edu wisata. Artinya pengunjung-pengunjung di sini bisa berwisata sambil belajar. Dan belajarnya diantaranya tentang keanekaragaman hayati baik yaitu flora maupun fauna. Jadi ini eh, kami coba melakukan pendataan tentang tanaman yang ada di kawasan TWA Batu Gamping gitu dan eh, ada sekitar 72 jenis tanaman kemarin yang tumbuh alami yang ada di kawasan TWA Batu Gamping gitu kan. Dan tanaman-tanaman ini termasuk tanaman-tanaman yang mulai jarang dan mulai langka yang ada tumbuh di Yogyakarta. Harapannya adalah kami melestarikan tanaman-tanaman yang mulai jarang ditemukan di lainnya. Ketika teman-teman mau belajar, Bapak Ibu mau mengetahui, bisa datang ke kawasan kami di CA TWA Batu Gamping. Misalkan ada yang pengen ngertos, nah pohon kebun itu seperti apa sih pohon perdamaian? Nah di TWA Batu Gamping juga ada. Dan dari 72 jenis ini ada beberapa juga jenis yang belum dapat kita identifikasi itu termasuk jenis apa. Gitu. Ini dan kami juga melakukan upaya pengkayaan juga untuk menambah potensi flora fauna yang ada di kawasan TWA Batu Gamping, yaitu diantaranya tentang bintaos atau mentawok. Kami ada bibit tanamannya, kemudian timohon, nogosari, ficus mikro, duet, air mata pengantin, asem, asem londo, klumpit, aren, rawur, reses, sampai lerak, dan duit putih. Jadi eh, kepuh juga ada kami di kami. Kami juga selain tanaman-tanaman budaya, kita juga mencoba melestarikan tanaman-tanaman toponimi yang ada di wilayah Yogyakarta, mungkin khususnya di daerah Sleman dan kota ya. Kalau tanaman-tanaman seperti mentau, bintaus ini juga terkait tentang sejarah berdirinya keraton juga nggih. Kemudian Timoho. Mungkin Bapak Ibu pernah tindak daerah Timoho gitu ya, pernah dengar aku mau ke Timoho loh gitu kan. Ternyata Timoho itu adalah nama tanamannya dan itu adalah nama tanaman. Mungkin zaman dahulu itu ada banyak tanaman Timoho di sana atau mungkin hanya ada satu pohon Timoho besar ada di sana kami juga belum tahu dan ini ketika teman-teman pengen tahu mana sih namanya Timoho. Nah, ini teman-teman bisa datang ke kawasan CA TWA Batu Gamping. Juga termasuk kepuh. Misalnya teman-teman pendengar namanya kepuh harjo. Kepuh itu seperti apa sih tanamannya? Kan kayak gitu. Nah, mungkin bisa juga datang ke kami. Alhamdulillah kami ada beberapa tanaman kepuh yang ada di CA TWA Batu Gamping. Ini adalah tanaman kepuh Bapak Ibu jika dilihat di sana. Mungkin kalau kepuh harjo mungkin dulu di sana banyak tanaman kepuhnya gitu. Kemudian, nah mungkin ada yang bisa mengenal ini. Kita sedikit mengenalkan apa aja potensi yang ada di kawasan TWA Batu Gamping. Ya, ini nama buah yang harum, enak gitu kan. Ya, ini namanya buah mentega. Ada di kami juga di belakang. Ada yang pernah mencicipi mungkin? Dan ini buah apa? Ini ada di keraton banyak sekali di keraton. Ini disukai oleh putri-putri raja untuk yang khasiatnya untuk mengurangi bau badan konon katanya. Buahnya menempel di pohon dan ini ada juga di kawasan kami. Ini banyak juga selain di keraton, mungkin di daerah UGM juga banyak tumbuh. Ya, ini namanya buah kepel. Ada tanaman kepel di kami. Monggo kalau mau
rawuh pas berbuah, ingin mencoba menikmati, kami persilahkan. Nah, kalau di kuning yang cantik ini, ya, rasanya ini asam-asam seger. Mungkin ada yang pernah mencicipi atau baru melihat pertama kali. Ini ini bukan kesemek, ini buah mundu. Nah, ini mungkin ada yang belum pernah mengenal buah mundu seperti apa. Nah, ini bisa datang ke di kawasan kami ada buah mundu gitu. Mungkin sudah mulai jarang ya buah mundu, buah nona, buah kepel. Nah, yang ini ada yang pernah juga makan buah ini teman-teman semua. Ini kayak bentuknya kayak coklat, tapi rasanya nggak coklat, nggak manis. Ini kalau kebalikannya asam. Ini buah nam-nam. Nah, di sini kalau di sini kami juga ada, jadi kita mencoba mengkonservasi tanaman-tanaman yang sudah mulai langka, sudah mulai jarang sebagai media edukasi. Nah, kalau yang imut-imut nih, gitu, apa aja sih ini gitu kan? Nah, imut-imut ini bukan duet ya, ini lebih kecil dari duet gitu kan. Ini namanya buah wuni, kecil pohonnya ada di kami juga ada. Nih, teman-teman sudah ada yang merasakan buah wuni? Nah, Adit mungkin sudah pernah merasakan. Nah, kalau ini banyak, sudah agak masih lumayan banyak. Ini di, di GSP, di Keraton, seperti buah kepel juga ditemukan. Ini masih sering kita temuin di beberapa tempat. Ya, ini sawo kecil. Ini ya teman-teman namanya. Yang banyak filosofinya kalau orang Keraton itu membawa kebajikan, membawa kebaikan, dan lain-lainnya. Untuk belajar filosofi tanaman, mungkin bisa dijadikan sebagai objek riset juga ini nanti. Filosofi tanaman itu apa, kan gitu. Nah, selain sawo kecil, kami juga punya sawo bludru. Nih, sawo bludru yang hijau, makamnya bisa pakai sendok gitu kan. Kalau orang masih kecil saya dulu, makamnya dijepit ya, di situnya. Nah, selain itu, selain tanaman buah-buahan, di kami di sekitar Batu Gamping Eusin ada dua tanaman yang besar yang ada di ujung utara dan ujung selatan. Ini teman-teman ada yang tahu ini tanaman apa-apa? Nah, ini namanya adalah tanaman treh yang ini juga dulu ditanam oleh Ngerso Dalem yang ke-9 dan juga ada juga ditanam oleh Ngerso Dalem yang ke-10 tahun 75 dan tanaman ini khusus mempunyai nama ini mungkin ya yaitu yang ditanam oleh Ngerso Dalem yang ke-10 namanya Kiai Tambak Boyo dan yang untuk tanaman yang habis 9 itu namanya Kiai Dewa Daru. Nih. Teman-teman, ini jika kita lihat ini yang di tengah adalah pohon timoho ya. Jadi mungkin ada yang rumahnya atau sekolahnya di daerah Timoho gitu atau Bapak Ibu ada yang tinggal di daerah Timoho, ini adalah tanaman timohonya. Ini kepuhnya atau biasa kita adalah toponeminya gitu, J. Kemudian ini apa sih yang kecil di sini gitu. Nah, karena fungsi kami adalah konservasi, menjaga keanekaragaman hayati, kami juga melakukan upaya penanaman untuk pengembangan habitat untuk satwa liar dilindungi. Ini adalah tanaman yang sebagai bunganya disukai oleh kupu-kupu jenis Troides yang dilindungi. Ini tadi kembali lagi uni, sawo kecil, reh. Baik, selain itu, selain pengelolaan kawasan konservasi yang keanekaragaman hayati, karena di sini kita ada potensi yang luar biasa, tanaman-tanaman ini dan menghasilkan seresah, kami pengelola bersama teman-teman di sini juga melakukan pengolahan eh, pupuk-pupuk apa daun-daun seresah ini menjadi pupuk organik. Kita kumpulkan, kita olah, nanti menjadi pupuk atau sebagai media tanam yang cukup subur. Dan ini mungkin bisa dilakukan riset juga nih Mas Adi dan teman-teman semua. Kira-kira kandungan apa sih yang dari sini gitu yang membedakan dengan pupuk organik lainnya gitu. Karena kemarin sudah dicoba ditanam untuk pupuk tanaman lombok dan lain-lain ternyata hasilnya luar biasa gitu kan ya. Baik, itu tadi sekilas tentang keanekaragaman hayati untuk jenis floranya. Nah, sekarang teman-teman kami kemarin ini cukup melakukan monitoring juga pendataan potensi aves yang ada di TWA kami yang
tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 hektar oleh teman kita Pak Gunawan, teman kita Pak Widodo, Pak Arif, Bu Devi, eh, Mbak Edi dan Ami yang ada di CATW Batu Gamping ini. Kita melakukan monitoring secara rutin kemarin. Terdata di kawasan kami ada 33 jenis burung. Ya, di situ. Ada burung tekukur, ada raja udang, ada ini dan suara burung-burung ini cukup merdu dan bisa menemani kita menikmati suasana rimbunnya, ademnya di bawah tegaan kicauan burung. Nanti kalau Bapak Ibu, adik-adik semua berkunjung ke sini pagi hari, bisa ditemani oleh suara kicauan burung yang langsung di habitatnya, tidak dari kandang yang sendiri-sendiri. Ini beberapa dokumentasi burung yang ada di kawasan kami, gitu kan. Ada kutilang, ada burung tekukur. Nah, kemarin juga kami menerima eh, mahasiswa yang praktek kemarin. Ini adalah hasil karya dari teman-teman praktek dari biologi ya. Kemarin mereka juga berkarya mencoba membuat flyer, poster terkait tentang beberapa burung yang dijumpai ketika ada di Batu Gamping. Seperti yang dilihat ini, mungkin terlalu kecil ya. Nanti bisa dilihat lagi tentang bagaimana deskripsinya. Nah, reptil, ternyata di TWA kami itu juga alhamdulillah sebagai tempat habitat untuk jenis satwa reptilia dan juga jenis-jenis satwa amfibi. Reptil dan amfibi sekarang biasa dikenal digabung menjadi herpetofauna gitu ya. Kalau dulu zaman saya itu reptil sendiri, amfibi sendiri karena era perkembangan pengetahuan menjadi satu menjadi herpetofauna. Ini untuk amfibinya ada beberapa jenis amfibi yang ada di kawasan dan apakah teman-teman nanti bisa belajar di sini bersama kami, bersama Pak Gunawan, bersama Pak Edi dan yang lain-lainnya tentang herpetofauna. Apakah teman tahu ada perbedaan kodok dan kata itu ternyata berbeda loh ya. Kalau dulu saya kecilnya taunya itu kata itu bahasa Indonesianya kodok, tapi secara ilmu pengetahuan ternyata beda antara kodok dan kata itu berbeda kan kayak gitu. Jadi jangan salah penyebutan ya teman-teman semua. Ini beberapa amfibi yang ada di kawasan kami. Dan kemarin juga teman-teman ini yang magang kemarin juga sudah melakukan kegiatan herpetofauna fauna dan ini mereka melakukannya kegiatannya juga malam hari karena herpet ini sering keluarnya di malam hari gitu. Kalau kita cari lihat ular, lihat apa kadang agak susah ketika di siang hari atau lihat kodok atau apa. Tapi ketika kita di malam hari lebih dimudahkan untuk melakukan pendataan atau pengamatan. Di sini ini beberapa jenis herpetofauna yang ditemukan di kawasan kami. Alhamdulillah ada beberapa jenis ular dan beberapa jenis eh, kadal-kadalan ya. Ada kadal rumput, ada bunga surai, ada ular kobra juga, dan ada juga ular karat. Tapi kami jarang keluar kalau ini. Ini beruntung ini mbaknya yang penelitian kemarin di sini riset. Nah, kami juga melakukan upaya pembinaan habitat selain monitoring. Jadi kami menyediakan tempat-tempat minum untuk burung-burung di sini, eh, biar ketika di musim kemarau terutama burung-burung mau singgah ke sini untuk minum dan apa namanya jenak ya, tinggal di habitat kami menyediakan supporting untuk eh, satwa-satwa yang ada di sekitar sini, menyediakan tempat minum salah satunya. Ini yang kami lakukan. Kemudian kami juga menanam tadi yang di slide sebelumnya ada tanaman kecil gitu kan. Itu jenis Aristoteles, Aristolochia yang dimana bunganya disukai oleh kupu-kupu Troides yaitu kupu-kupu yang salah satu kupu-kupu yang termasuk dilindungi di Indonesia yang masuk di peraturan P106. Ini kami juga menanam di sini sebagai upaya untuk mendatangkan satwa yang ada di kawasan Ciatewa Batu Gamping. Ini juga Aristolochia tagala sama, cuma jenis yang berbeda. Nah, di TWA Batu Gamping ini
juga ada kupu-kupu kita temui. Nah, kalau kita amati mungkin sebentar kupu-kupu, tapi ketika kita amati secara sesama, ternyata jenis kupu-kupu itu banyak sekali. Nah, jika ada teman-teman yang tertarik untuk riset nih, bisa mengidentifikasi, membantu kami melakukan identifikasi, ini ada kupu-kupunya, ini jenisnya apa aja ya, kan kayak gitu. Kelihatannya sama, tapi ternyata berbeda dan jenisnya kami belum bisa mengidentifikasinya. Demikian juga untuk capung. Nah, kelihatannya bilang capung belalang. Ternyata ketika diamati pun capungnya macam-macam ya. Di sini Bapak Ibu lihat, Mbak Adik semua. Ini warnanya sama. Yang di sini warnanya merah, ada garis-garisnya hitam. Di sebelah sini merah, ada yang di sini sayapnya sebelah sini biru. Dan ini juga belum belum teridentifikasi. Mungkin ada yang tertarik untuk mengidentifikasi ini, mencoba melakukan pengamatan, monitoring capung yang ada di kawasan ini, kami akan senang sekali. Nah, demikian juga dengan laba-laba. Wah, spider. Kalau orang lihat gitu kan, spider itu kelihatannya laba-laba sama sebenarnya. Tapi kalau kita amati lebih detail, teman-teman yang tertarik, ternyata jenis laba-laba itu juga banyak sekali bisa dilihat dari sini. Dan kami juga belum melakukan list pendataan terhadap jenis laba-laba ini. Ada yang garis hitam putih, ada yang warnanya kuning, ada yang apa namanya putihnya ada di sini. Ini kami terus terang belum eh, mempunyai data tentang potensi terkait tentang tadi laba-laba, kupu-kupu, capung. Kami sebagai pengelola juga melakukan kegiatan upaya perawatan pembersihan batu gamping. Kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak lihat semua ini adalah batu gamping eosin. Di sini banyak ditumbuhi lumut dan lain-lainnya. Kami juga belum melakukan, belum identifikasi jenis lumut atau paku-pakuan apa aja sih yang ada di batu gamping eosin ini. Ini juga sebagai peluang untuk teman-teman untuk melakukan riset gitu kan, ini terkait di sini. Ternyata lumut yang bisa nempel di batu gamping tertua itu jenisnya ini atau tanamannya ini gitu ya. Itu dan kemarin dari konsultasi dari ahli dengan ahli geologi bahwa ternyata tanaman-tanaman yang menempel akar-akar ini bisa berpeluang untuk eh, mengurang kurang baik untuk konservasi tanaman karena takutnya akar-akarnya bisa menembus dan mengkikis batuan. Jadi kita melakukan upaya perawatan batu gamping. Dulu sebelum kenal dengan geopark, belum tahu tentang mitra, kami melakukannya masih secara manual gitu. Dan kemarin setelah kita eh, mendapat mitra di Geopark, berkonsultasi dengan tenaga ahli dari Geologi UPN, ternyata kami dibantu sekali untuk kegiatan perawatan batu gamping ini. Di tahun 2025 kemarin kita sudah melakukan kegiatan perawatan dibantu oleh tenaga ahli yang punya lisensi bekerja di ketinggian, jadi insya Allah akan lebih aman. Ini sebelum kami akhiri saya tampilkan beberapa kegiatan yang ada di kawasan kami terkait dengan geopark gitu kan. Kita bisa melakukan sosialisasi geopark gitu. Dan kami untuk menjaga kawasan dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya, yaitu dari kepolisian maupun dari tentara, dari Babinsa maupun Babinkamtibsa. Kita juga melakukan patroli mengelilingi kawasan bersama beliau-beliau ini. Dan kita juga bersama-sama dari Pemda, kami juga sounding dari pemerintah kelurahan, dari pemerintah setempat, dan dari pemerintah kabupaten. Kemarin dengan Bupati, Pak Wakil Bupati juga melakukan kegiatan terus-menerus untuk upaya pengelolaan batu gamping. Ini sarana prasarana yang ada di kami sepintas aja, ada tempat parkir, ada tempat bermain, ada pendopo. Dan sebagai edukasi, kami juga sebagai tempat untuk berkemah, itu pendidikan penyadartahuan kemarin juga dari kunjungan-kunjungan kami, ada masih untuk belajar mengenai batu gamping eosin. Ini kunjungan-kunjungan kemarin juga oleh Pak Pras. Dan terakhir kemarin juga ada kunjungan dari mahasiswa geologi kemarin untuk belajar tentang batu gamping. Nah, seperti yang disampaikan tadi terkait komponen biotik ya, masih yang perlu dilakukan beberapa kajian nih. Mungkin
bisa menjadi peluang untuk dilakukan riset jika teman-teman tertarik nih gitu kan, senang sekali nih mungkin mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada di Batu Gamping tadi ya, kalau misalnya jenis paku-pakuannya, lumutnya, kemudian melakukan identifikasi satwa liar yang belum dilakukan identifikasi tadi, seperti kami juga memerlukan data tambahan juga ya terkait tadi seperti laba-laba, capung, dan kupu-kupu atau yang lainnya. Mungkin juga ada yang tertarik gitu. Kemudian kandungan air gitu. Eh, Air di sini secara sosial budaya sampaikan masih orang-orang masih percaya bahwa Batu Gamping ini ada wisata bala, ada yang datang ke sini untuk berdoa, memohon gitu kan, dan membawa air. Nah, mungkin kita harus juga kaji secara ilmiah. Apakah kandungan air di Batu Gamping ini berbeda juga dengan di sekitar lainnya, atau mungkin kandungan pH-nya atau yang lainnya gitu. Dan mungkin juga bioprospeksi apa artinya mencoba manfaat-manfaat dari tanaman yang ada di sini bisa kita kaji lebih banyak lagi. Mungkin ada yang tertarik mengenai penelitian tentang kepel atau penelitian tentang timoho, dia mengandung apa sih sebenarnya gitu. Atau misalnya kepel itu katanya tadi dipercaya oleh masyarakat zaman dulu, putri-putri raja itu makan buah kepel itu untuk mengurangi bau badan gitulah. Apakah perlu kita juga lakukan secara ilmiah bioprospeksinya itu kandungan di dalam buah kepel itu ada apa sih? Mungkin kita apakah mengandung senyawa kimia apa sehingga memang membuat badan menjadi harum gitu kan. Kemudian kita juga mungkin teman-teman akan melakukan barcode tanaman. Kami berencana akan membuat barcode tanaman tapi belum belum terrealisasi gitu. Dan mungkin juga kalau teman-teman tertarik secara geologi mungkin bisa disondingkan ke tim geologi gitu. Kami juga sebenarnya penasaran secara ilmiah itu luasan Batu Gamping terdahulu itu berapa hektar sih? Berapa ribu hektar sih? Apakah bisa dilakukan dari kajian peta yang terdahulu dengan sekarang itu seperti apa? Bisa dari peta-peta geologinya atau seperti apa? Mungkin kami juga perlu bantuan ini. Kami sama-sama belajar nih Mas Adi gitu kan. Eh, Kemudian proses pembuatan pupuk gitu kan. Apa? Nah, mungkin perlu kita juga lakukan kajian pupuk-pupuk organik kita ini perlu kita juga kita teliti kandungannya apa aja sih. Gitu ternyata kok sangat apakah memang kandungan-kandungannya adalah dari proses pupuk ini adalah nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman tumbuh. Jika ini memang baik kan berarti memang bagus untuk dilakukan proses pembuatan pupuk atau mungkin proses pembuatan khususnya akan teliti sendiri khusus untuk tanam daun gayam. Oh ya, ada tanaman gayam juga di tempat kami ya. Mungkin teman-teman tahu Mandala Grida berkat dengan gayam, ternyata gayam itu adalah nama tanaman. Mungkin kita perlu juga melakukan penelitian dari tanaman gayam ini apa aja sih yang bisa dari tanaman gayam ini apakah bagus untuk pupuk karena kandungannya apa. Jadi mungkin masih banyak riset yang bisa dilakukan. Itu dan kita masih lakukan adalah bagaimana caranya optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi CA dan TWA Batu Gamping. Demikian tadi sekilas cerita tentang CA TWA Batu Gamping. Semoga cerita sedikit ini bisa menarik minat Bapak Ibu, teman-teman, adik semua untuk melakukan riset, kajian lebih mendalam lagi terkait tentang komponen biotik, komponen geologi maupun sosial budaya di kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Silahkan kalau mau rawuh di CATW Batu Gamping kami tunggu dengan senang hati nanti kita bisa diskusi. Demikian Mas co-host Mas Adit kami sampaikan. Terima kasih. Apabila banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Banyak salah penyampaian ini kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta untuk diberi kesempatan untuk menceritakan mengenai potensi yang ada di kawasan kami, kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wida untuk waktunya memberikan narasumber terkait overview tema biotik dan potensinya
banyak sekali ternyata untuk teman-teman dikaji lagi. Oke, terima kasih. Kami tutup sesi overview tema biotek ini. Semoga bisa menjadi pemantik untuk kajian-kajian teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Waalaikumsalam Wida. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Adit mau izin pamit. Mas, nanti kalau Oke, ada dokumentasinya saya nyuwun ya. oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepatihan ini Mas, saya mau lanjut Oke, karena mau. Assalamualaikum. Oke.